Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan teman-teman golongan 2 angkatan 55 kelompok 2 peserta Latsar CPNS tahun 2022 akan mendiskusikan tentang pelaksanaan Internet of Things atau yang biasa disingkat dengan IoT. Jadi dalam rangka perwujudan ASN Smart Governance. Sebelumnya perkenalkan saya sebagai moderator. Nama saya Fitri Rizka Rahayu, berasal dari instansi RSUD Campur Darat Kabupaten Tulungagung sebagai bidan terapi. Kemudian silakan teman-teman untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irdiana Rutiningsi. Saya bekerja sebagai bidan pelaksana di Puskesmas Campur Darat. Di Puskesmas Campur Darat, saya ditempatkan di ruang KIA, yaitu ruang khusus untuk ibu dan anak. Silahkan teman-teman yang lain. Baik, perkenalkan, nama saya Maharani Indah Lestari. Saya berasal dari RSUD Campur Darat dan saya merupakan bidan terampil. Ya, saya Nina Maisaroh. Saya berasal dari RSUD Campur Darat. Di sana saya sebagai bidan pelaksana. Baik. Perkenalkan, nama saya Yulia Dinda Lestari. Saya berasal dari unit kerja RSUD Campur Darat, bekerja sebagai bidan terampil. Baik, terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Jadi di era digital tentunya kita sebagai ASN mampu untuk memanfaatkan teknologi secara baik dan benar. Pada zaman milenial seperti sekarang, perkembangan teknologi tentunya sudah masuk ke dalam bidang kesehatan. Sebagai salah satu contohnya yaitu IoT atau Internet of Things. Mungkin teman-teman sudah ada yang mendengar istilah IoT sebelumnya? Saya jelaskan lagi, IoT adalah segala jenis perangkat cerdas yang terhubung ke internet dan mengumpulkan serta mengirimkan data setiap saat. IoT ini menjadi teknologi kunci sebagai jaringan saraf yang mampu memperoleh data dari beberapa jenis sensor yang tersebar di penjuru kota. IoT bisa digunakan oleh lembaga pemerintah pada umumnya sebagai bahan dari penerapan e-government. Kemudian di sini kita akan mendiskusikan atau menganalisa dari sisi yang pertama adalah kebijakan, kemudian penerapan, sarana, SDM, kelemahan dan kelebihan, tantangan serta langkah apa yang perlu ditempuh. Kemudian yang pertama, mari kita bahas tentang analisis kebijakan. Analisis kebijakan dari IoT mungkin bisa disampaikan oleh Mbak Yulia. Ya, baik. Baik, saya akan menganalisis dari sisi kebijakan. Konsep e-government ini sudah dijajaki sejak tahun 2003. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Presiden Jokowi telah menjadikan e-government sebagai salah satu kunci pemerintahannya. Salah satu jenis teknologi yang berpotensi dan semakin banyak digunakan dalam e-government adalah Internet of Things. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Yulia atas penyampaiannya. Kemudian bahasan yang kedua adalah penerapan Internet of Things pada pemerintah Kabupaten Tulungagung. Mungkin teman-teman ada yang bisa menyampaikan atau memberikan contoh dari instansi rumah sakit tempat bekerja atau mungkin puskesmas tempat bekerja mengenai sistem-sistem yang sudah mungkin diterapkan dalam instansi teman-teman. Mungkin dari Mbak Ruti ada yang bisa diberikan contoh? Saya kan kebetulan bekerja di Puskesmas Campur Darat. IoT yang ada di sana misalnya untuk Simpusta, yaitu sistem informasi Puskesmas Tulungagung. Jadi itu mengganti rekam medis, artinya medical record. Jadi setiap pasien yang berobat di puskesmas semuanya di-entry di aplikasi Simpusta. Semua unit memiliki aplikasi Simpusta, bisa diakses oleh semua unit. Terus kemudian ada lagi untuk survei kepuasan pelanggan, itu ada SKM namanya. Di situ bisa diisikan
dodol dewe. Kemudian ada lagi antrian online. Antrian online itu saat ini terhubung dengan aplikasi JKN Mobile untuk peserta BPJS yang diharuskan untuk mendownload aplikasi JKN Mobile. Jadi bisa pesan, bisa mendaftar lewat aplikasi itu dari rumah. Nanti ketika datang ke Puskesmas tinggal menunjukkan kalau sudah mendaftar di aplikasi JKN Mobile. Itu aplikasi yang dari Puskesmas yang terbridging dengan BPJS Kesehatan. Terus ada lagi itu aplikasi Peduli Lindungi, kan semua instansi punya. Nah, kebetulan di Puskesmas saya juga punya. Kayaknya IoT itu aja sementara ini yang ada di Puskesmas Campur Darat. Yang lain belum. Ya, terima kasih Mbak Ruti atas pemberian contoh dari pemakaian sistem IoT di Puskesmas tempat Mbak Ruti bekerja. Kemudian untuk teman-teman yang lain mungkin dari instansi rumah sakit tempat teman-teman bekerja, ada yang bisa memberikan contoh? Mbak Nina mungkin? Ya, kebetulan saya OJT ya. Contohnya itu ada penggunaan remote pasien. Jadi di penggunaan remote pasien ini tentu sangat efektif, efisien, dan memudahkan pasien. Misalkan ketika ada pasien kesakitan atau membutuhkan bantuan, tinggal memencet remote itu, nanti petugas kesehatannya akan langsung datang. Jadi keluarga pasien tidak perlu bingung-bingung memanggil menuju ke tenaga kesehatannya. Jadi cukup tenaga kesehatannya yang ke sana. Jadi itu sangat terbantu. Kemudian ada juga penggunaan monitor. Nah, penggunaan monitor di sini itu untuk mengobservasi juga mengevaluasi keadaan pasien. Jadi ada alat yang dipasangkan kepada pasien, kemudian nanti akan diketahui tensinya berapa, nadinya berapa, terus nanti akan diketahui kegawat daruratannya. Misalnya ketika dia tensinya 80, maka alat itu akan berbunyi. Nah, ini sangat memudahkan tenaga kesehatan. Kalau ada apa-apa, jadi kita langsung gerak cepat untuk menolong pasien. Seperti itu. Terima kasih kepada Mbak Nina. Mungkin teman-teman yang lain ada yang menambahkan atau mungkin menanyakan dari sistem-sistem yang sudah disampaikan oleh Mbak Ruti dan Mbak Nina. Ya, silakan Mbak Ruti. Saya bertanya itu, kan saya di Puskesmas, jadi nggak tahu yang terjadi di rumah sakit. Kalau untuk monitor itu kan biasanya untuk pasien gawat darurat. Kalau pasien yang gawat darurat itu dalam kondisi gaduh gelisah, misalnya tidak kondisi tenang, gitu, apa bisa dipantau dengan monitor, Mbak Nin? Tetap bisa. Jadi monitor itu tetap bisa dipakai untuk skala bentuk pasien ya. Misalkan dia pasien infartu ya. Pasien infartu itu kan gelisah, kesakitan. Tetap bisa digunakan menggunakan monitor itu. Nanti monitor itu bisa dipakai biasanya di jarinya. Jadi kayak ada pengaitnya seperti itu. Nah, itu ketika pengait itu tidak lepas atau namanya sensor ya. Sensor itu tidak lepas, maka akan tetap terdeteksi. Seperti itu. Kalau misalnya pasiennya meronta-ronta gitu, lepas, dipasang lagi, itu bisa kembali ke nol atau bisa meneruskan yang sudah ada, Mbak Nin? Jadi dia kalau dipasang lagi dia bisa meneruskan. Jadi pertama kan memang benar nol ya, nanti setelah dipasang lagi ya sama nanti. Jadi nggak perlu mematikan ini ya, on off-nya yang di atas. Jadi paling nanti dia bunyi. Nah, itu fungsinya. Dan ketika dia lepas, dia akan bunyi. Dia akan bunyi tit atau tuli-lulit. Nah, seperti itu. Berarti jadi langsung kan dipakai. kalau seandainya dia lepas, mungkin kan sebagai tenaga kesehatan saya jadi alarm juga. Ya, Mbak. Sudah jelas kepada Mbak Ruti? Ya, Kemudian untuk sarana dan SDM dari apa yang sudah dipaparkan oleh Mbak Ruti dan Mbak Nina, untuk sarana dan SDM-nya itu seperti apa ya? Bisa dijelaskan mungkin Mbak? Ada yang bisa membantu mungkin dari Mbak Rani? Ya, untuk sarana dan SDM yang harus dipersiapkan, dari sarana sendiri itu yang perlu dipersiapkan adalah WiFi, monitor, serta media elektronik yang memiliki koneksi kepada internet, jaringan internet. Untuk SDM sendiri, otomatis diperlukan orang-orang yang sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan mengenai teknologi informatika, serta kalau bisa itu ada penambahan karyawan untuk membantu ketika kalau di rumah sakit atau puskesmas mungkin itu juga sama ya, karena kita
kita itu sebagai tenaga kesehatan itu kan lebih banyak ke pasien. Nah, itu bisa membantu untuk memasukkan data ke aplikasi, jadi lebih mudah, dan terutama data itu tidak akan keteteran untuk pelaporannya, karena kalau kita itu sebagai tenaga kesehatan itu kalau pasiennya banyak itu pasti akan keteteran untuk pelaporan datanya. Demikian. Terima kasih kepada Mbak Maharani. Kemudian dari yang sudah disampaikan, itu tadi adakah kelemahan-kelemahannya dari penggunaan sistem IoT pada instansi, entah itu di puskesmas maupun di rumah sakit? Ya, silakan Mbak Siti. Untuk WiFi itu kalau di puskesmas saya itu kelemahannya ketika listrik mati, otomatis WiFi-nya mati. Jadi semua yang terhubung yang PC, laptop itu otomatis mati. Jadi itu ya menghambat pelayanan, akhirnya untuk input aplikasi Piker, aplikasi Simpusna atau EcoHot itu nggak bisa. Akhirnya tertunda nanti, atau kadang itu kita menggunakan data pribadi, padahal kan besar ya untuk kuotanya itu nanti. Itu yang untuk kelemahannya IoT, ya itu kalau kita sudah berprinsip memakai IoT ya kita harus siap kalau sewaktu-waktu mati, atau mungkin kalau datanya hilang itu kan juga jadi suatu masalah. Itu kalau di puskesmas saya terutama WiFi, dan sering listrik mati karena di wilayah campur darat listrik mati itu sering di puskesmas itu. Ya, mungkin dari rumah sakit ada yang menambahkan bagaimana kelemahan dari sistem IoT yang sudah digunakan. Mbak Nina atau mungkin Mbak Rani, silakan. Dari saya, Silakan Mbak. ya mungkin masih ada petugas yang ini ya, yang namanya gagap teknologi, apalagi yang senior-senior. Jadi itu mereka agak kesulitan untuk menggunakan aplikasi-aplikasi, misalnya SIM-RS. Itu biasanya mereka mengalami kesulitan seperti itu. Baik, saya ingin menambahkan juga kalau dari pasien itu sendiri juga pasti mereka itu juga ada yang kesulitan untuk menggunakan aplikasi-aplikasi untuk misalnya daftar online dan sebagainya. Soalnya untuk pasien dengan mohon maaf SDM yang atau pendidikan yang kurang itu pasti akan kesulitan. Dan juga benar kata Mbak Nina, bukan hanya petugas, dari pasien pun kalau tidak punya HP atau mungkin sudah lanjut usia itu akan kesulitan juga untuk mengakses. Baik, terima kasih kepada Mbak Maharani dan Mbak Nina. Dari yang sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa itu seperti koneksinya yang pertama, kemudian SDM-nya seperti itu ya. Itu merupakan tantangan. Ada yang bisa menjelaskan tantangan-tantangan lebih detail? Silakan Mbak. Ya. Untuk tantangan-tantangan dari penggunaan sistem IoT. Ya, baik. Baik, tantangan-tantangannya untuk sistem IoT yaitu yang pertama jaringannya itu harus stabil. Yang kedua, tidak semua pasien itu memiliki perangkat atau pendukung untuk mengakses aplikasinya secara online. Yang ketiga, masih ada petugas yang kurang memahami pentingnya penggunaan data secara online. Lalu yang keempat, kekurangan SDM atau tenaga administrasi. Saya boleh tambahkan Mbak Rizka? Silakan Mbak Ruti. Kalau tantangannya kalau misalnya kita menangani pasien gawat, otomatis kan tidak bisa dilakukan dengan cepat. Jadi kadang itu masih terabaikan. Itu merupakan suatu tantangan juga. Gimana dengan tindakan di lapangan sejalan dengan IoT. Itu tambahan dari saya, Mbak Rizka. Terima kasih. Kemudian apa langkah yang ditempuh dalam menghadapi tantangan tadi? Bisa dijelaskan? Bisa raise hand yang bisa menjawab atau yang bisa menjelaskan kepada teman-teman? Saya persilahkan teman-teman, ada yang menjelaskan langkah-langkah? Iya, Mbak Maharani. Saya bisa menjawab. Kalau langkah-langkah yang bisa ditempuh itu
SDM sendiri itu bisa dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada petugas maupun kepada pasien tentang cara pengoperasian. Kemudian ada juga untuk jaringan ya, untuk jaringan tentu saja diperlukan petugas IT untuk selalu siap untuk bila ada gangguan terhadap jaringan. Seperti itu. Baik, terima Mungkin kasih. ada yang menambahkan. Ada teman-teman yang lain menambahkan? Saya, Ya, silakan Mbak Nina. jadi kan memang kemampuan seorang itu kan berbeda ya. Jadi tidak semua memiliki kemampuan yang sama. Jadi alangkah untuk contohnya penggunaan aplikasi. Ada orang yang bisa menggunakan aplikasi ini, ada yang tidak. Jadi memang kalau bisa aplikasinya itu disesuaikan, itu aplikasi yang mudah. Jadi kayak perlu ini dari developer komputernya itu. Jadi dia harus mampu membuat aplikasi yang mudah digunakan. Mungkin seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari poin-poin semua sudah disampaikan, dan dalam diskusi ini kita mendapatkan banyak informasi mengenai Internet of Things atau IoT yang sudah diterapkan di Kabupaten Tulungagung, baik di puskesmas maupun di rumah sakit tempat teman-teman bekerja. Ada mungkin yang masih didiskusikan atau sudah cukup? Sudah cukup? Saya kira Baik, terima kasih teman-teman atas diskusinya. Jadi dapat disimpulkan hasil diskusi pada sore hari ini, yaitu pemerintah kabupaten sudah menerapkan smart governance dengan menggunakan Internet of Things atau IoT dengan bentuk remote pasien, monitor, SIM RS, antrian online, survei masyarakat, dan peduli lindungi. Meskipun demikian, masih banyak petugas dan masyarakat yang masih belum mampu dan paham mengenai apa itu Internet of Things atau IoT. Sehingga peran pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan seperti menyediakan sosialisasi pada masyarakat dan pelatihan mengenai sistem-sistem rumah sakit yang sudah berbasis IoT. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Demikian diskusi kami pada hari ini. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. warahmatullahi wabarakatuh.